Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat BC Bontang, kembali lagi di podcast Bea Cukai Bontang. Kali ini podcast kita edisi spesial. Kelihatan kan pakai ornamen-ornamen yang spesial karena tamu kita pada hari ini, narasumber kita pada hari ini juga spesial banget, istimewa, datang dari ibu kota, artis ibu kota. Kita akan berbincang dengan Direktur Kepabeanan Internasional dan Antar Lembaga, Bapak Syarif Hidayat. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam, selamat pagi. Selamat pagi Sobat BC. Alhamdulillah nih Pak, udah berhasil mengunjungi kantor Bontang yang mungkin ini pengalaman pertama atau gimana nih dan ke kota Bontang khususnya? Iya, ini memang pengalaman pertama saya ke Bontang karena saya belum pernah sebelumnya, meskipun sudah bekerja selama lebih dari 30 tahun, baru kali ini saya menginjakan kaki di Bontang. Wah, sebelumnya ke Kalimantan Timur, apa pernah juga ditugaskan atau berdinas di Kalimantan Timur? Berdinas menetap itu belum pernah ya penempatan, tetapi berdinas 1 atau 2 hari pernah, satu kali ke bukan Banjarmasin, ke Balikpapan. Tapi itu sudah lama ya, awal-awal tahun 2000 ya. Oh iya, berarti ini pengalaman pertama komandan menginjakan kaki di kota Bontang. Nah, saya pengen nanya nih Dan, gimana first impression komandan terhadap kota Bontang dan juga kantor Bontang ketika pertama kesini Dan? Baik, terima kasih. Pertama, Bontang ini jaraknya kan sekitar 2,5 jam ya dari Samarinda ya. Samarinda. Selama perjalanan sih memang agak terasa jauh ya, karena sekitar 95 km saya lihat di Google dari Samarinda ya. Kemudian yang kedua, jalannya sebagian agak rusak tapi sebagian juga bagus. Dan berkelok-kelok ya, tapi 2,5 jam itu ya tidak terlalu masalah lah, kira-kira gitu ya. Kemudian yang kedua, begitu masuk ke Bontang, saya melihat kota Bontang ini indah ya. Di malam hari maupun tadi pagi hari saya lihat indah dan relatif bersih dan cukup besar ya. Saya kira tempat ini, first impression saya nyaman lah untuk tinggal di sini ya. Mudah-mudahan itu yang benar-benar terjadi ya. Memang di Bontang ini nyaman ya. Karena banyak juga Dan yang dengar kota Bontang tuh mikirnya hutan gitu Dan. Apa iya gitu Dan? Kalau bicara hutan, mungkin perjalanan dari Samarinda ke sini saya lihat kanan kiri hutannya ada ya. Tapi nggak ada masalah. Yang paling penting adalah kota Bontangnya sendiri ternyata memang menurut saya kota yang bagus ya. Dan bersih, relatif rapi. Kemudian orang-orangnya juga baik ya. Tadi malam juga saya makan ikan bakar tuh. Wah, ikan bakarnya enak sekali. Yang pakai hot plate itu. Itu enak banget itu. Kemudian yang selanjutnya yang ketiga, tadi pagi saya datang ke kantor Bontang, ini juga pertama kali menginjakan kaki di kantor Bontang. Saya melihat kantornya meskipun ini bangunan lama, tetapi pertama first impression rapih, bersih, itu pertama itu dulu ya. Saya lihat parkirannya juga bagus ya, meskipun hanya sedikit, tapi memang tugas Bea Cukai tidak untuk menyediakan tempat parkir ya, karena kita untuk melayani kan gitu, melayani market forces ya. Jadi ada tempat parkir yang lumayan lah gitu. Kemudian yang kedua, tadi yang pertama itu tempat parkirnya ada ya, kemudian juga bersih, rapi, meskipun bangunannya sepertinya bangunan tua tetapi dirawat dengan baik. Catnya juga masih bagus, kemudian juga ruangannya di dalamnya juga asli ya. Asli saya merasa nyaman begitu masuk. Kantornya bagus, meskipun bangunan lama, tetapi terawat, rapi, dan stafnya juga saya lihat senyum terus baik-baik gitu. Dan tadi surprise juga, ada sambutan seperti itu luar biasa itu. Alhamdulillah. Berarti sobat-sobat Bea Cukai di luaran sana, apalagi teman-teman yang sesama Bea Cukai nih ya, nggak usah khawatir karena penempatan di Bea Cukai, betul ya Dan? Iya, di Bontang ya. Iya, di Bea Cukai Bontang, betul Dan, mohon maaf. Walaupun kita jauh,
kotanya kantornya kecil, bangunannya lama, tapi nyaman ya. Nyaman. Dan itu yang utama ya, Dan ya. Ada satu hal lagi, sebetulnya kalau dibilang jauh relatif ya. Iya. Dari Jakarta kan terbang ke Samarinda hanya 2 jam. Dari Samarinda ke sini 2,5 jam ya, karena jalannya agak kurang bagus ya. Tetapi kalau jalannya bagus, saya kira bisa lebih cepat lagi tuh. Iya. Kemarin perjalanan 2,5 jam tuh kenapa? Karena sopirnya sepertinya takut bawa saya kenceng-kenceng gitu. Jadi pelan saya menjadi saling pembelai, tapi ya mungkin SOP-nya seperti itu, tidak terlalu kencang. Kemudian gini lagi Mbak Isma, bahwa kerja di Bea Cukai itu enak. Kita bisa jalan-jalan ke Bontang, jalan-jalan ke kota-kota lain ya, nggak mengeluarkan uang sendiri, malah dibayarkan gitu. Jadi kalau ada penempatan di Bontang ataupun di tempat lain ya, dimanapun itu harus dinikmati, karena kita kapan lagi ke tempat itu. Penempatan sekali di Bontang belum tentu akan balik lagi ke sini kan gitu. Jadi kita nikmati di sini. Nanti ujungnya begitu kita mencapai masa purna tugas, kita sudah bisa cerita ke anak cucu kita, oh saya sudah pernah di sini, saya tahu seluruh Indonesia gitu kan, enak kan gitu ceritanya ya. Seharusnya dijadikan pengalaman yang berharga ya, Dan ya. Kesempatan untuk bertugas di Bontang itu nantinya akan dikenang gitu ya, Dan ya. Akan sangat dikenang. Jadi kenangan yang luar biasa indah gitu, dan bisa dibanggakan gitu ya, betul ya, Dan ya. Nah, Komandan sendiri nih ke Kota Bontang dalam rangka penilaian KPT ya, Dan ya. Nah, yang ingin saya tanyakan yaitu apa sih manfaat dari adanya penilaian KPT ini terhadap kantor yang dinilai, kantor Bontang ini, dan juga terhadap DJBC pada umumnya. Baik, memang saya datang ke sini dalam rangka penilaian kantor pelayanan terbaik ya, KPT. Ini lomba ini memang sengaja dibuat oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dan Kementerian Keuangan adalah untuk meningkatkan performa pelayanan kita, meningkatkan standar-standar kita di dalam memberikan pelayanan, dan membuat kantor Bea Cukai menjadi jauh lebih baik, intinya kira-kira seperti itu. Karena di dalam KPT ini ada poin-poin penilaian yang harus dipenuhi oleh masing-masing kantor. Dia harus memenuhi syarat standar ini, harus memenuhi standar ini. Yang intinya adalah pelayanan terbaik kepada masyarakat dan juga terhadap kita sendiri kan, kira-kira gitu. Sehingga dengan adanya lomba kantor pelayanan terbaik, kantor-kantor itu berlomba untuk mengupgrade kantornya menjadi jauh lebih baik lagi. Menjadi jauh lebih baik di dalam berkarya melayani market forces, stakeholder maupun pemerintah Indonesia secara umum kan gitu. Kemudian juga Bontang ini sudah berani mengajukan diri untuk menjadi calon kantor pelayanan terbaik, dan ini sudah masuk ke level 5 besar. Artinya apa? Artinya dari sana kita melihat bahwa Bontang ini sudah memenuhi standar. Sudah memenuhi standar kantor pelayanan terbaik, minimal sekarang sudah masuk 5 besar lah kira-kira gitu. Jadi Bontang sudah menaikkan kantornya menjadi kantor terbaik, salah satu kantor terbaik yang ada di Bea Cukai, yang tentunya market forces juga akan sangat mengapresiasi, karena apa yang kita nilai di dalam kantor pelayanan terbaik ini juga adalah ujung-ujungnya untuk memberikan pelayanan yang jauh lebih baik kepada market forces dan masyarakat sekitar. Sekarang begini ya, dengan dijadikan kantor pelayanan terbaik saja, otomatis di sini kan dibenahin kan, diperbaiki ini, diperbaiki itu, disiapkan ini, disiapkan itu, dalam artian yang positif ya, yang sebetulnya itu untuk teman-teman di sini sendiri gitu kan gitu. Kan senang kan begitu masuk ke kantornya bersih, kantornya juga nyaman, tidak berantakan gitu. Jadi dengan ikut KPT otomatis memperbaiki diri gitu, sedikit dipaksa karena ikut KPT seolah-olah, tapi ujungnya adalah kembali ke kita semua bahwa kita akan merasa lebih nyaman bekerja di kantor, dan kita juga memberikan pelayanan terbaik juga dengan senang hati kepada masyarakat pengguna jasa. Berarti yang menerima manfaat ini gak cuma kantornya aja, jelas, tidak hanya tapi kantor juga saja. Masyarakat khususnya pengguna jasa. Betul. Yang bersinggungan langsung dengan Bea Cukai Bontang ini ya, Dan ya. Oke, Dan selanjutnya nih, Dan, kalau di Kiel itu kan juga ini ya sebagai humasnya ya, Dan ya. Nah, yang ingin saya tanyakan itu kedepannya kehumasan di DJBC itu akan seperti apa nih? Ya, baik. Terima kasih. Yang pertama bahwa
Direktorat Kepabeanan Internasional dan Antar Lembaga itu sudah disetujui oleh Kementerian Penertiban Aparatur Negara, oleh Kemenpan RB untuk pecah menjadi 2 direktorat. Akan menjadi direktorat yang menangani kerjasama internasional dan ada direktorat yang menangani tentang kehumasan. Jadi nanti humas itu ada 1 direktorat tersendiri tuh. Kemungkinan besar sekitar mungkin awal tahun depan ya. Izin sudah keluar semua, pres sudah ada, tinggal keputusan menterinya yang belum, karena ini akan merubah struktur vertikal ya. Itu yang sedang diproses diselesaikan dengan Kemenpan RB. Nah kemudian tadi saya sampaikan jadi KIAL ya, KI-nya Kepabeanan Internasional tetap ada yang urusan kerjasama internasional, AL-nya antar lembaganya ada sendiri, itu gabungan dari sekarang Subdit Penyuluhan dan Layanan Informasi dan Subdit Humas. Nah, Subdit Humas dan Pelayanan Informasi bergabung menjadi 1, kemudian menjadi ada 4 subdit nanti, 4 atau 5 subdit ya, saya agak lupa finalnya karena itu dibahas bolak-balik antara 4 sama 5, tetapi intinya minimal 4 subdit. Nah, dengan adanya Direktorat Humas tersendiri, maka jangkauan pelayanan dan kemampuan kita melayani akan jauh lebih baik lagi gitu. Sehingga nanti insya Allah kedepannya kehumasan Bea Cukai akan semakin kuat. Bagaimanapun sekarang humas itu sudah merupakan unsur utama dari Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Kita sudah tidak bisa bilang bahwa kita hanya unsur pendukung, tidak. Nama Bea Cukai kalau tidak ada humas tidak akan terekspos keluar. Humas itu menunjukkan berusaha keras menunjukkan kinerja-kinerjanya sudah dilakukan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai kepada masyarakat, sehingga masyarakat tahu bahwa Bea Cukai sudah bekerja dengan baik melalui apa yang disampaikan, dikomunikasikan oleh Direktorat, oleh bagian humas dari Direktorat KIAL pada saat ini, dan kedepannya akan jauh lebih baik lagi. Berarti kehumasan kedepannya akan lebih show up lagi gitu ya? Betul, semakin powerful dan semakin banyak tenaga kerja SDM-nya yang di sini gitu ya. Jadi nggak Bea Cukai nggak cuma pengawasan aja gitu ya, nggak cuma pelayanan aja, nggak sebatas itu, tapi ada yang tadinya supporting itu malah justru jadi utama. Yang utama. Biasa. Nah, dan ada kiat-kiat nggak nih Dan atau advice, saran-saran untuk humas Bea Cukai Bontang? Ya, terima kasih. Jadi pada intinya adalah begini, bahwa kehumasan secara garis besar, secara nasional, kebijakannya ditentukan dari Direktorat KIAL, kan, bahwa dalam 1 tahun kita akan melakukan kegiatan A, B, C, D, kan itu sudah ada tuh. Nah itu adalah garis besar kegiatan yang harus dilakukan oleh seluruh kehumasan di Indonesia. Tetapi ada ruang untuk masing-masing kehumasan di daerah sesuai dengan karakteristik daerah masing-masing untuk mengembangkan program sendiri, kan gitu. Kehumasannya seperti apa? Kalau di sini barangkali ya bisa juga kita customer visit gitu ya, menyampaikan apa-apa ketentuan-ketentuan yang harus disampaikan, harus diketahui oleh masyarakat yang sekitar sini. Kemudian juga karena di sini kebanyakan ekspor, mungkin fokus ke arah bagaimana sosialisasi tentang ekspor agar mereka betul-betul patuh, betul-betul baik, betul-betul sesuai dengan ketentuan, kan kira-kira gitu. Kemudian selanjutnya untuk masyarakat sekitar juga sama, jangan bosan-bosan kita memberikan penyuluhan dan layanan informasi kepada masyarakat di sekitar sini gitu. Biar mereka paham, oh ternyata kerja Bea Cukai itu adalah sangat penting di dalam membantu mendorong perusahaan-perusahaan yang ada di sini, pengusaha yang ada di sini untuk mendorong ekspor, sehingga mereka mempunyai pemahaman yang sangat bagus lah, sehingga bisa menjadi supporting terhadap kita juga di dalam melaksanakan tugas pekerjaan kita. Apabila mereka paham tugas-tugas Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, maka mereka akan memberikan dukungan yang baik. Apalagi di sini saya lihat perkiraan saya sih mungkin ya hampir semuanya bekerja untuk industri-industri yang tujuan ekspor kan, dan Bea Cukai sangat mendorong, maka itu akan sangat-sangat berkesan di sisi mereka. Sosialisasikanlah kepada masyarakat setempat, baik itu kepada pemerintahnya, kepada organisasi kemasyarakatan yang ada, terhadap juga calon-calon masa depan rakyat Indonesia gitu, calon masa depan pemimpin Indonesia. Siapa itu? Ya anak-anak SMA gitu, anak-anak SMP.
perlu anak-anak Siswa SD, pelajar ya. anak SD Dari deketin SD mereka. ya? Ya dari SD kita deketin mereka, tunjukkan bahwa tugas bea cukai itu seperti ini, sehingga mereka mempunyai pemahaman yang baik tentang kita. Seperti kalau yang rutin kan ada program Kemenq mengajar Iya, ya, betul. itu laksanakanlah mirip-mirip seperti itu. Tentunya materi yang kita sampaikan disesuaikan. Kalau untuk anak SMA seperti ini, SMP seperti ini, SD bagaimana caranya, gitu kan? Seperti Supaya itu. anak SD juga udah Iya. mulai aware Iya. ada yang namanya bea cukai gitu ya. Nen, Ya, ya. betul. Kemudian yang selanjutnya yang juga saya selalu sampaikan dimanapun ya, kita untuk setiap pegawai Direktorat Jenderal Bea dan Cukai harus bijak bermedsos. Saya yakin lah semua, bukan semua ya, hampir sebagian besar kita punya media sosial kan. Iya, Ada pastinya IG, ada. ada Facebook, ada Twitter. Saya aja tiga-tiganya punya gitu kan. Alah saya dan Iya, saya tiga-tiganya punya. Saya ada IG, saya juga ada IG. Saya itu kita semuanya mempunyai media sosial kan. Iya. Nah, bijaklah bermedsos. Jangan sampai media sosial itu membuat kita menjadi kesulitan gitu. Artinya kalau kita bermedsos, ada IG, ada Facebook, baik kantor maupun pribadi. Kalau kantor itu menyuarakan tentang apa yang dilakukan oleh kantor, yaitu tentunya tugas dari teman-teman humas ya. Humas di sini untuk menyampaikan, menggambarkan, meneruskan berita baik apa yang sudah kita lakukan kepada masyarakat. Jadi pada para follower kita paham, oh Bea Cukai sudah melakukan pekerjaannya dengan baik, oh Bea Cukai sangat maju, oh Bea Cukai sudah WBK, WBBM, oh Bea Cukai ini kantor pelayanan terbaik, sudah bagus lah kan, kira-kira seperti itu. Nah itu menyuarakan seperti itu. Kemudian untuk yang pribadi-pribadi ya, ada satu kata yang selalu saya ucapkan ya, setiap kita adalah humas. Artinya apa? Bahwa dalam kondisi seperti sekarang, setiap orang Bea Cukai itu menjadi humasnya Bea Cukai meskipun tidak bekerja di bagian bidang humas. Iya. Kepala kantor, kepala seksi yang lain, pemeriksa itu adalah humas. Kenapa saya bilang humas? Anda kemana-mana pakai seragam kok, ya kan? Begitu, oh ini orang Bea Cukai, pasti ditanya. Saya nggak bisa bilang, misalkan ada seorang bertanya, Pak, tugas Bea Cukai di dalam ekspor ini apa sih itu? Iya. Oh maaf, saya orang P2 bukan tugas, kan nggak bisa gitu kan? Bisa, ya. Kita dalam humas kita jelaskan, oh tugas kami adalah mengasistensi pengusaha-pengusaha yang akan melakukan ekspor sehingga ekspornya bisa berjalan dengan baik sesuai dengan ketentuan dan bisa menghasilkan devisa untuk pembangunan, untuk keuntungan daripada perusahaan. Kira-kira seperti itu kan, itu jelas banget. Ditanya hal yang lain juga sama, kita selalu bisa. Jadi kita adalah humas, sampaikanlah hal-hal yang baik kepada masyarakat, kepada masyarakat terdekat kita, suami kita, istri kita, anak kita, ayah ibu kita, sampaikan hal-hal yang baik tentang Bea Cukai. Dan yang kedua, kita juga adalah setiap kita adalah humas itu juga mempunyai konotasi arti ya, bahwa kita harus membela Bea Cukai apabila ada serangan-serangan tentang Bea Cukai. Contohnya misalkan ada orang nge-tweet bahwa Bea Cukai itu nggak beres, Bea Cukai itu nggak beres, Bea Cukai itu malakin, Bea Cukai itu apapun lah. Nah kita harus sampaikan dengan baik bahwa oh Bea Cukai tidak begitu, Bea Cukai ada SOP-nya gitu kan gitu. Siapa tahu misalkan ada orang baru terbang dari luar negeri turun di Samarinda, itu diperiksa sama Bea Cukai, bawa tas 1 biji 2 biji, ditahan tasnya sama itu, dia dengan santainya nge-tweet ataupun nulis di IG kata-kata kasar gitu, kata-kata kasar misalkan, ataupun nggak kata-kata kasar, sialan misalkan, barang saya ditahan sama Bea Cukai, padahal itu duit saya, barang-barang saya kan gitu, kok ditahan, enak aja Bea Cukai, misalkan seperti itu. Nah artinya orang itu tidak mempunyai pemahaman tentang tugas Bea Cukai, maka kita segera jawab di Twitter tersebut sebelum menjadi liar gitu kan, sampaikan, oh mohon maaf Mbak, ini pakai bisa dari humas sini ya, kantor sini, mohon maaf Mbak, Ibu, itu sesuai dengan ketentuan dari PMK nomor sekian bahwa setiap orang membawa barang dari luar negeri dengan nilai di atas $500 maka itu wajib kena pajak bea masuk dan pajak-pajak dalam rangka impor, pajaknya sebesar sekian, harganya sekian. Jadi kami tidak merampas barang ibu, tetapi kami menahan karena sesuai ketentuan ibu harus membayar, apabila sudah dibayar maka barang bisa dilepas. Kira-kira seperti itu enak tuh. Dijelaskan gitu dengan santun, dan kita tidak boleh sekali-kali kita tidak boleh emosi, selalu santun baik gitu kan. Karena sekali kita ada emosi, orang hanya mengcapture bagian itu saja, mengcapture bagian itu bisa dilempar kemana-mana, habis kita, ya kan? Ibaratnya kayak rapat lah, kita lagi rapat gitu ya,
lagi rapat tiba-tiba mata kita pas ngedip gini terus ada yang foto cekrek gitu kan di foto kan, terus disebarkan Pak Sarif dalam rapat tidur, padahal itu bukan tidur sebenarnya, hanya pas ngedip pas keambil gitu. Pas ngedip gitu iya, ya. jadi orang bisa mengambil frame yang sangat sempit seperti itu. Nah, kita harus hati-hati bahwa kita memang semua pekerjaan kita berdasarkan ketentuan dan peraturan yang ada. Kemudian juga selanjutnya di Humas kan ada aplikasi Split ya. Iya. Aplikasi Split, kemudian juga ada aplikasi untuk mengirimkan berita-berita ya. Di sini kita di Bontang ini kita harus aktif ya. Ada koran apa di sini? Ada koran daerah apa? Ada radio apa? Ya kita isi di sana. Di korannya kita isi juga di koran dengan artikel-artikel dari kita. Nah, artikel-artikel tersebut apabila muncul di koran daerah, kirimkan ke kita, ke pusat. Nanti di pusat akan diamplifikasi sehingga kita tahu oh ternyata Bontang melakukan kegiatan ini dan bukan hanya masyarakat Bontang aja yang tahu, tapi seluruh Indonesia karena kita media nasional ya akan tahu ternyata Bontang tidak diam, Bontang ikut aktif di dalam memberikan asistensi terhadap ekspor, melakukan pengawasan terhadap barang kena cukai ilegal, terhadap rokok-rokok ilegal seperti itu. Jadi tersampaikan dengan baik. Dan tentunya yang terakhir ya bahwa Humas itu adalah ini orang-orang yang teman-teman yang memang bekerja di Humas ya. Humas itu merupakan bagian utama daripada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Jadi jangan berkecil hati. Itu gaji kita juga sama kan gitu, tapi peran kita juga tidak kalah dengan P2, peran kita juga tidak kalah dengan pemeriksa, malah kita bisa menunjukkan kepada orang bahwa Bea Cukai Bontang itu baik ya. Salah satunya adalah karena kita mengekspos kegiatan dengan sebaik-baiknya. Jadi banggalah menjadi bagian daripada Humas gitu sih. Humasnya bekerja dengan baik gitu ya, iya, jadi terlihat lah gitu betul. kan gitu. Wah, luar biasa sekali ini, banyak banget advice-nya, banyak banget masukannya yang dikasih, dan yang paling saya tangkap itu yang saya capture amat sangat itu bahwa masing-masing kita adalah Humas. Yeah. Di situ saya nggak sekedar sebagai bea cukai, tapi sebagai pribadi pun kita adalah Humas. Betul. Bagi diri kita sendiri. Dan Betul. luar biasa sekali. Walaupun podcast kali ini tuh singkat banget karena padatnya jadwal tamu kita pada hari ini, tapi banyak banget yang kita dapatkan, banyak banget yang bisa kita ambil dari obrolan pada hari ini. Terima kasih banyak Komandan. Sama-sama, Terima kasih Mbak banyak Isma. atas kesempatannya, atas waktu yang diluangkannya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Kita pamit sama teman-teman Sobat BC Bontang ya Dan ya. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.